Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeep Cherokee Trailhawk ya, dengan kode bodi KL. Jadi ini adalah salah satu varian yang dikeluarkan FCA dengan safety terbaik. Test crash-nya itu sudah bintang 5 menurut info ya gitu. Coba kalian cek-cek sendiri saja ya, bener apa enggak test crash-nya bintang 5. Mobil ini mesinnya udah 2400 cc, cuma dia sudah lebih canggih seperti mesinnya Jeep New Compass 2019 gitu ya kan. Tapi beda ya, cuman canggihnya itu sudah pakai sistem multi air. Nah, multi air itu jadi penggerakan kaptuknya atau klep itu udah nggak semuanya manual, jadi sudah dibantu sistem elektrikal. Nah, kenapa pakai sistem elektrikal? Jadi dia nanti si beban engine pada saat hidup mesin atau bekerja itu jauh lebih ringan dari mobil-mobil yang belum multi air gitu. Otomatis kalau bebannya lebih ringan itu berpengaruh besar ke konsumsi BBM. Tinggal disimpulkan, berarti lebih irit dong. Yes, benar. Terus transmisinya juga udah oke banget. Dia udah 8 speed ya, kayak yang dipakai di JL juga tuh 8 speed, cuma beda tipe transmisinya. Dan kebetulan mobil ini sedang ada masalah di transmisi matic-nya gitu. Nah, ini sering juga, masalah yang mau kita jelasin ini sering juga terjadi di Jeep Cherokee KL ini ya. Mungkin yang nonton video ini, yang udah punya mobil ini, bisa jadi ada punya keluhan yang sama kayak mobil ini. Jadi saat perpindahan gigi terasa nyentak. Nah, itu biasanya kalau udah kilometer di atas 35.000 ya, keluar masalah-masalah nyentak itu ya di transmisi. Jadi di Jeep Cherokee ini itu sangat umum terjadi di mobil ini, karena saya juga sebenarnya nggak bisa bilang ini recall ya masalah itu, takutnya saya salah ya. Mungkin aja memang usia atau gimana ya, cuma memang yang mengalami kasus seperti ini nggak 1-2, banyak di Jeep Cherokee. Coba aja main ke ATPM, cuman sekalipun recall menurut saya kemungkinan sudah habis masanya, karena terakhir itu biasanya di 2018 itu pengajuan recall. Tambahkan ATPM-nya juga udah pindah-pindah gitu kan, pindah yang pegangnya gitu. Nah, kita lihat transmisinya. Penting juga untuk mobil ini memilih bengkel spesialis, dan sering saya bahas juga tuh. Jadi kenapa? Jadi kemungkinan kalau yang hampir belum pernah pegang mobil ini ya, belum ngerjain mobil ini, mereka akan berasumsi bahwa kerusakannya itu ada pada di engine mounting. Walaupun memang ada juga yang bentaknya kayak gini itu berasal dari engine mounting, cuma kecil kemungkinan ya dari situ. Jadi mereka berasumsi untuk ganti mounting, berharap bisa menyelesaikan masalah gitu. Tapi karena di kita udah beberapa kali juga dapat problem seperti ini, tentunya kita nggak akan asal analisa ya, tetap melakukan pendalaman dulu gitu, biar uang yang dikeluarkan sama si konsumen itu nggak sia-sia atau membengkak dan mubazir gitu. Lebih baik keluar besar tapi tepat sasaran gitu, karena seringnya terjadi masalah pada bagian ini. Jadi kita udah nggak yang A, I, U, E, O lagi tebak-tebakan. Konsumen datang bisa kita langsung vonis, Pak ini harus begini itu. Dan ini Jet F8 ya, mungkin Anda cukup familiar juga, apalagi yang sering pakai BMW ya gitu. Walaupun Jet F8 tapi matic-nya full, beda tipenya dengan yang sering dipakai di BMW gitu. Jadi kan 8 speed juga dia. Nah, masalahnya apa? Jadi ada ruang untuk main si kampasnya. Pada saat dia menekan, melar gitu. Apa yang diganti itu sementara masih kita rahasiakan ya, karena ini
hanya bengkel-bengkel spesialis aja yang tahu. Kalau kita bocorkan, nanti kita digeruduk sama bengkel spesialis yang lain ya Bang gitu. Jadi maaf kalau ini nggak kita bisa bocorkan apa yang perlu diganti itu. Takutnya mungkin mereka sudah susah payah pada saat menganalisa atau menemukan masalah ini, kita dengan mudahnya membocorkan gitu. Kita menjaga attitude gitu ya kan. Pokoknya biasanya itu yang diajukan ke konsumen itu biayanya global ya teman-teman ya. Jadi misalkan turun transmisi aja gitu, pokoknya terima atau tahu beres gitu, nggak bisa kita bocorkan apa yang harus diganti. Yang jelas biaya yang Anda keluarkan sesuai pokoknya setelah Anda lihat proses turun transmisi ini. Kenapa? Jadi menurunkan transmisi ini nggak seperti mobil-mobil lain yang bisa diturunin ininya aja, karena udah kita coba di bahasa gampang itu dikodok ya, biar bisa turun ini aja nggak bisa, nanti kehalang sama close member lah, kehalang sama sasis mobil gitu. Jadi harus mau nggak mau mesinnya ikut turun. Nanti lihat sampai kosong tuh di area engine bay-nya, nggak ada mesinnya, harus turun. Repot kan? Nah, pasti kalau Anda udah lihat itu Anda akan berpikir, oh ya wajar lah biayanya segitu gitu kan. Nanti setelah ini proses pemasangan beberapa part yang kita ganti ya Bang ya, barulah kita test drive. Tapi yang udah teman-teman, setelah dilakukan pengerjaan itu beres. Jadi dia nggak bisa lagi pakai part standar yang seperti terpasang di sini ya. Jadi ada ya sedikit yang harus di custom gitu. Ya itu saya bilang tadi, saya juga tapi nggak mau bilang ini recall gitu, takutnya saya salah gitu. Karena saya nggak sehebat itu pengetahuannya gitu kan. Hanya bisa mungkin gitu aja. Indikasi lain juga nih menurut keterangan teknisi ya, selain dari masalah yang udah biasa terjadi pada mobil ini apa Bang? Olinya salah. Oh, jadi ini salah memasukkan tipe oli yang harusnya dipakai di ZF ini gitu. Jadi dia pakai ATF ya Bang? Pakai ATF. Mungkin ya. Ini kan sudah pernah dianalisa sebelumnya di bengkel lain. Cuma mungkin bukan spesialis gitu kan. Jadi mungkin mereka berasumsi kalau nggak mounting oli digantilah sama dia, mungkin untuk step awalnya diganti olinya dulu. Masih sama gitu, tapi yang dimasukin tipe olinya salah aja sih gitu, bukan yang diperuntukkan untuk tipe transmisi ini gitu. Tapi bukan oli sih yang bikin dia nyentak, ada gitu. Cuma nggak bagus juga kalau ini oli ini dibiarkan lama di sini ya Bang ya, nggak bagus juga, beda spek bos. Jadi KL ini selain tadi sistem safety-nya yang sudah top level ya, memang kita mau sepil sedikit juga ya. Mobil itu memang super nyaman, pokoknya super nyaman banget. Mulai dari adaptifnya itu berfungsi dengan sempurna ya, adaptif cruise controlnya gitu kan. Terus setirnya udah ringan banget karena sudah IPS, ini ringan banget deh kayak mobil-mobil Jepangan gitu. Terus suspensinya enak banget kalau dibawa di tol aja apalagi gitu. Terus mobil ini juga udah 4 WD, jadi hampir di dalamnya itu sudah full elektrikal. Di jok ada sunroofnya jelas, mobil secanggih ini pasti pakai sunroof. Terus interiornya juga yang udah elegan banget, keren pokoknya, nggak norak gitu kan. Pokoknya dibawa sendiri atau disupirin bener-bener pol, nyaman. Dan menurut saya ini di generasinya ya, di generasi pada saat itu, di tahun itu, ini adalah varian yang dikeluarkan FCA, dan varian ini ternyaman disupirin atau nyupir sendiri, jos banget gitu ya. Dan nggak bosan-bosan teman-teman, saya mau ingetin lagi kalau untuk Chrysler, Jeep, Dodge, Fiat, mending bawanya ke bengkel spesialis yang udah pasti aja, biar masalah sepele nggak jadi hal yang memusingkan atau masalah besar gitu.
Tadinya masalah cuma yang A, ntar jadi A, B, C, D, E, F, G sampai Z gitu kan. Nah, teman-teman buat yang lagi tertarik juga nih, mungkin sering lihat mobil ini di jalan atau di mana, di parkiran gitu kan, penasaran, terus akhirnya ada niat mau beli mobil ini, atau mungkin temen-temen yang udah punya di garasinya cuman sampai saat ini masih bingung cari bengkel yang tepat untuk merawat Jeep Cherokee KL ini gitu. Bawa aja ke Duana Motor yang ada di Bogor itu pusatnya, atau Duana Motor yang ada di Bandung. Kita di Bandung itu sama-sama Duana Motor ya, yang sekarang ada di Kopo, nanti rencana mau buka di Pasteur gitu. Jadi yang pasti-pasti aja biar nggak merembet kemana-mana gitu. Saran aja teman-teman. Nah, terus kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat, tolong bantu kita like, komen, subscribe, bagikan ke teman Anda biar yang belum tahu jadi tahu. Terus jangan lupa juga follow Instagramnya Duana Motor dan TikToknya Duana Motor. Oke, everybody semua.